Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, berjumpa kembali. Begitu banyak kesaksian-kesaksian yang muncul kali ini sobat sekalian, terkait kasus yang saat ini masih bergulir meninggalnya Vina dan Eki ini. Kali ini kesaksian yang begitu mengejutkan, membuat geram Rudiana hingga si Pitra ini sampai begitu geramnya mengatakan bahwa jangan asal bunyi, katanya sobat sekalian. Apakah nanti akan juga keluar somasi kedua ini sobat sekalian? Apa itu? Mari kita simak, tonton sampai habis video ini sobat sekalian. Pertama, kesaksian Fransiskus, teman dekatnya Eki. Fransiskus ini menyebut bahwa teman nongkrong, katanya sobat sekalian. Dia menyebut bahwa helm dan sepatu yang dipakai oleh Eki pada saat kejadian itu adalah helm sepatu miliknya Fransiskus. Sehingga semakin memperkuat bahwa dengan menunjuk sebuah foto bahwa helm yang dipakai Eki waktu itu, helmnya Fransiskus ini sempat difoto oleh Fransiskus, di situ ada rusak di depan. Jadi menunjukkan bahwa helm di depan ini rusak sobat sekalian. Dimana helm ini masih menjadi barang bukti, katanya sobat sekalian. Dan ini Pitra ini sempat sesumbar sobat sekalian, bahwa Pitra menantang kalau ada yang bisa membuktikan kecelakaan, saya kasih 12 juta, katanya sobat sekalian. Sampai sekarang nggak ada yang bisa membuktikan itu, katanya sobat sekalian. Jadi ini yang kemudian terbantahkan apa yang disampaikan oleh Fransiskus, bahwa helm itu milik saya, rusak di depan itu betul-betul rusak. Tidak mungkin helm itu rusak kalau tidak diakibatkan oleh kecelakaan yang begitu parah, katanya sobat sekalian. Jadi sempat disinggung, disindir oleh Fransiskus ini, berikut protes ya apa yang disampaikan oleh Fransiskus. Helm ini sudah jelas-jelas hancur, masih dibilang rusak, katanya. Jadi sekali lagi, hanya terjadi kecelakaan parah. Kalau memang abang ini baik, ya sudah ganti saja helm milik saya itu, katanya sobat sekalian. Kemudian sobat sekalian, Pitra ini juga membantah kesaksian Fransiskus ini sobat sekalian, bahwa Fran ini soal Eki sering minum dan pakai obat terlarang, katanya sobat sekalian. Dan itu disampaikan oleh Fran sampai begitu geram, jangan asal bunyi, katanya Fran ini, katanya si Pitra ini. Buktinya tidak demikian, katanya si Pitra. Almarhum Eki ini sudah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam, visum juga sudah dilakukan, bahkan juga sudah dilakukan ekshumasi, di mana sudah dilakukan pembongkaran kepada makam Eki, katanya. Sehingga saksi-saksi yang begitu banyak bermunculan saat ini, Pitra itu menyebut itu memang diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apakah benar saksi-saksi yang begitu bermunculan banyak ini sobat sekalian memang benar-benar diciptakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memastikan bahwa kasus meninggalnya Vina dan Eki ini benar-benar kecelakaan? Ataukah memang murni ingin bagaimana terpidana yang saat ini mendekam di penjara itu memang betul-betul pengen segera keluar dan bisa menghirup udara bebas? Sobat sekalian, kasus ini memang terus bergulir. Sampai hari ini masih misteri apakah kasus ini memang benar-benar murni kecelakaan lalu lintas, ataukah memang benar-benar apa yang dituduhkan, yang dibuat laporan oleh Rudiana menyebabkan Vina dan Eki ini meninggal gara-gara direncanakan oleh beberapa terpidana yang saat ini masih mendekam. Saat ini masih terus bergulir. Saka Tatal terus berjuang menunggu putusan dari sidang pengajuan peninjauan kembali. Begitu juga 6 terpidana saat ini juga terus berjuang akan melakukan peninjauan juga dalam kasus yang menimpanya saat ini juga. Akankah kasus ini betul-betul diproses sesuai dengan penegakan hukum yang ada di negara kita? Sampai hari ini kita masih menunggu. Tim khusus yang dibuat oleh tim Polri sampai hari ini pun masih belum
ada tanda-tanda expose bagaimana progres apa yang dihasilkan oleh tim khusus ini. Beredar rumor bahwa Ibtu Rudiana sudah dicopot, sobat sekalian. Tetapi lagi-lagi ini dibantah oleh kuasa hukum Pitra bahwa itu semuanya hoax, dan itu juga diperkuat dari Humas Polda Jabar menunjukkan bahwa apa yang disampaikan, informasi yang beredar tentang Ibtu Rudiana sedang dicopot itu adalah hoax, sobat sekalian. Nah, terkait dengan Eki ini kerap mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk, ini juga disampaikan juga oleh Fransiskus bahwa Eki ini dibilang peminum iya, pemakai obat-obatan terlarang juga katanya, sobat sekalian. Lah, kalau mengenai jenis apa narkobnya, Fransiskus ini tidak tahu katanya, sobat sekalian. Tetapi Fransiskus ini mendapat informasi bahwa pada saat kecelakaan maut tahun 2016 lalu oleh Eki ini memang dalam kondisi mabuk katanya, sobat sekalian. Lah, informasi ini diperoleh dari penjaga warung katanya. Jadi tempat yang biasa dirinya dan Eki berkumpul itu, yang saya tahu dari penjaga warung, kalau bahasanya si Fransiskus ini, Eki sempat minta diantar beli minuman katanya. Tapi dibilangnya minumannya di situ apa enggak tahu saya katanya, sobat sekalian. Nah, yang saya tahu tukang warungnya itu diajak beli minuman katanya. Setelah diantar beli minuman waktu itu, Eki disebut langsung mengendarai motor. Nah, aksi nekatnya itu tak hanya sekali katanya, sobat sekalian. Dia sering melakukan naik motor itu dalam kondisi yang begituan katanya, sobat sekalian. Ini yang kemudian dibantah oleh si Pitra bahwa bukti-bukti apa yang disampaikan oleh keterangan-keterangan apa yang disampaikan oleh Fransiskus ini bertolak belakang dari hasil forensik, dari hasil otopsi yang dilakukan terhadap si Eki, almarhum Eki, kata sobat sekalian. Mudah-mudahan kasus ini segera terbongkar. Begitu banyak kesaksian-kesaksian yang muncul. Mudah-mudahan kesaksian-kesaksian ini murni tulus memang dari hasil kejujuran mereka, karena memang langsung mengetahui terkait dengan kejadian yang disampaikan pada saat di TKP di jembatan, yang melihat sedang ugal-ugalan, kemudian standing naik ke atas, kemudian jatuh. Kemudian ada juga yang melihat, dan ada beberapa yang juga komentar bahwa dia juga melihat kejadian itu katanya, sobat sekalian. Begitu banyak kesaksian-kesaksian yang muncul yang menguatkan bahwa apa yang selama ini dialami oleh terpidana betul-betul memperkuat bahwa mereka bukan pelakunya, sobat sekalian. Semoga kebenaran ini segera terungkap, kasus ini segera terbongkar, siapapun harus bertanggung jawab terhadap kesalahan kasus ini jika memang betul-betul terungkap pelaku ini memang bukan pelakunya. Sampai berjumpa di episode berikutnya, sobat sekalian. Mudah-mudahan penegakan hukum di negara kita ini masih bisa dinikmati oleh para mereka yang berjuang, yang merasa tidak adil, merasa difitnah, merasa menjadi korban ketidakadilan di negeri yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.